Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama dari kelas 11 MIPA 4. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang struktur sel. Struktur sel. Sel itu terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar ada membran sel dan dinding sel. Sedangkan bagian dalamnya ada protoplasma. Kemudian di protoplasma tersebut terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma merupakan struktur yang dimiliki oleh semua sel makhluk hidup. Membran sel bisa dianalogikan sebagai kantong plastik. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid atau fosfolipid, protein, sampai karbohidrat. Sifat membran sel yaitu semipermeabel karena adanya struktur fosfolipid. Semipermeabel adalah sifat membran sel di mana hanya zat tertentu saja yang boleh masuk ke dalam sel. Dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Struktur dinding sel ada primer dan sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dinding sel sekunder. Lamela tengah merupakan lapisan terluar dari dinding sel dan banyak mengandung pektin. Ada beberapa kandungan di dalam dinding sel primer, seperti hemiselulosa, selulosa, lipid, dan protein. Dinding sel primer lebih fleksibel dan tipis karena dinding sel terbentuk saat sel membelah. Selanjutnya, ketika sel membelah, sel mengalami penebalan, dan terbentuklah dinding sel sekunder. Kandungan di dinding sel sekunder nggak cuma zat lignin, tapi ada juga yaitu selulosa dan hemiselulosa. Beberapa fungsi dinding sel, yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel, yang memberikan bentuk sel, bantu menjaga keseimbangan cairan, dan juga mencegah sel kehilangan air. Protoplasma. Protoplasma adalah maksudnya semua bahan yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam dan mengelilingi membran sel. Jadi protoplasma tersebut mengandung senyawa-senyawa kimia kayak organik dan organik. Selain komponen kimiawi, protoplasma juga terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu nukleus atau inti sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga sitoskeleton. Pertama, nukleus atau inti sel. Nukleus itu bagian terpenting di sel, karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting, seperti anak inti atau nukleus, cairan dalam inti atau nukleoplasma, membran inti atau karioteka, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Membran inti atau karioteka letaknya paling luar dari inti sel. Tugas karioteka sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Anak inti atau nukleus fungsinya untuk membentuk RNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di inti sel juga ada cairan kental dan transparan atau disebut nukleoplasma. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam nukleus. Bagian terakhir yaitu kromosom yang terdiri dari 2 kata. Kroma yaitu yang artinya warna, dan soma yaitu yang artinya benang halus, dengan fungsi membentuk DNA. Komponen-komponen itu ketika saling bekerja sama, sampai akhirnya nukleus bisa menjalankan fungsinya, yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel, menyimpan informasi genetik sebagai pusat sintesis asam nukleat, DNA dan RNA, mengontrol pertumbuhan sel, tempat penyimpanan protein. Sitoplasma. Cairan dalam sel yang letaknya di antara nukleus sama membran plasma
Itu namanya sitoplasma. Sitoplasma itu ada dua komponen penyusunnya, yaitu sitosol dan organel. Sitosol itu bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel. Sitosol fungsinya sebagai tempat reaksi kimia. Contoh reaksi kimia itu sendiri yaitu glikolisis. Fungsi sitoplasma yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Perbedaan sitoplasma dan sitosol. Perbedaannya adalah sitosol itu cairannya tanpa organel, sedangkan sitoplasma itu ada organel. C. Sitoskeleton. Sitoskeleton itu adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Sitoskeleton terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, lapisan paling tipis yaitu mikrofilamen. Letaknya di pinggir sel, di dalam mikrofilamen tersebut ada protein aktin yang nantinya akan berikat dengan miosin, sehingga terjadi kontraksi otot untuk pergerakan. Yang kedua, lapisan yang ketebalannya sedang, namanya filamen intermediate. Filamen intermediate tersebar di sitosol dan fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel. Yang ketiga, mikrotubulus. Mikrotubulus ini menjadi bagian lapisan yang paling tebal dan tersusun dari protein tubulus. Fungsinya untuk menggerakkan organel, membentukkan silia filagel. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.